pagi anak-anak kelas 9. Kita jumpa lagi di mata pelajaran IPA bab yang ke-7 yaitu tentang bioteknologi. Kita masuk ke materi ini, anak-anak simak baik-baik videonya dari awal pertengahan sampai akhir ya. Bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, manusia terus berusaha meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan bioteknologi, diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat teratasi. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Simak baik-baik ya. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu di antaranya biokimia, mikrobiologi, mikrologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Berikut adalah cara-cara peningkatan produksi pangan melalui bioteknologi pertanian. Yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan atau tisu kultur berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida. Nah, racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya, bakteri yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah padi IR8, IR20, PB8, HIPA 10, dan Inpari 33. Selanjutnya adalah teknologi hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro atau air dan ponos atau mengerjakan. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanamnya dapat berupa kerikil, pasir, serabut kelapa, zat silika, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Keberhasilan hidroponik bergantung pada keberhasilan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim panen, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Selanjutnya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Organisme hasil dari rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Di
bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tanaman tomat yang tahan busuk. Yang kedua, tanaman jagung, kapas, dan kedelai yang tahan terhadap insektisida yaitu jagung BT, kapas BT, dan kedelai BT. Tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida, pestisida pembasmi gulma. Yang selanjutnya adalah tanaman pepaya yang tahan terhadap virus ring spot, yaitu varietas pepaya transgenik UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Yang kelima, beras golden rice yang kaya akan beta-karoten atau provitamin A. Yang keenam, beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Yang ketujuh, tanaman transgenik dihasilkan oleh peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Yang selanjutnya adalah bioteknologi pengolahan pangan. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman. Misalnya tempe, tapai, oncom, kecap, keju, roti, dan yogurt. Nah, pada proses pembuatan tempe, jamur yang membantu proses pembuatannya adalah Rhizopus oryzae. Sedangkan pada roti, jamurnya yang membantu dalam pembuatan roti supaya roti mengembang itu adalah Saccharomycetes. Nah, biasanya kita tahu si jamur ini bentuknya ragi, ya, bentuknya ragi. Nah, anak-anak mesti dari anak-anak tahu jika ragi ini atau kadang-kadang kita sudah menggunakan ragi tetapi roti tidak mengembang. Nah, kenapa bisa demikian? Rotinya tidak mengembang. Biasanya saat si ragi ini dicampur dengan tepung terigu, dia terkena garam. Kalau terkena garam, biasanya si ragi ini tidak bisa aktif atau tidak bisa membantu roti supaya lebih mengembang gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yogurt. Yogurt itu bakteri. Kalau yogurt itu bakteri ya. Bakteri yang membantu dalam proses pembuatan yogurt itu adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ya. Itu ada gambarnya di situ. Anak-anak bisa baca terlebih lanjut di halaman 229 buku cetak. Selanjutnya adalah keju. Pada proses pembuatan keju dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Pada proses pembuatan keju susu ditambahkan enzim renin agar kasein mengendap. Yang selanjutnya adalah protein sel tunggal. Ya, salah satu contohnya adalah Saccharomycetes cerevisiae, ada Candida utilis, ada Chlorella, dan ada Anthrospira atau spirulina. Yang selanjutnya adalah bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan. Berikut adalah peran bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama adalah hibridisasi. Hibridisasi merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Melalui hibridisasi, seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul. Ada sapi Gertrudis, sapi Brangus, domba Merino, dan ayam Leghorn. Merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Sapi yang berwarna coklat itu sapi Santa Gertrudis. Kalau yang hitam itu sapi Brangus. Kalau dombanya ada ya di sebelah kanan. Kemudian ada ayam Leghorn. Selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia. Proses inseminasi buatan adalah sebagai berikut. Sperma dari hewan jantan unggul ditampung dalam cawan Petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan. Setelah itu, alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan.
Inseminasi buatan memiliki beberapa keunggulan, yaitu sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya untuk inseminasi buatan. Rekayasa genetika contohnya adalah sebagai berikut. Sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Yang selanjutnya adalah ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Anak-anak, materi kita tentang bioteknologi sudah usai. Anak-anak bisa baca lebih lanjut di buku cetak halaman 217 sampai halaman 232 secara teliti ya. Itu saja materi kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.